senjata rohani, dan cara menggunakannya. Mari kita lihat dulu firman Tuhan Efesus pasal yang ke-6, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu perhatikan bahwa satu-satunya kota yang ditaklukkan bagi Tuhan di dalam perjanjian baru itu adalah Efesus. Ya. Kota Efesus. Dan Rasul Paulus menulis bagaimana mempergunakan senjata Allah dan cara mempergunakannya. Ya, bagaimana memiliki senjata Allah, punya senjata Allah, dan bagaimana cara mempergunakannya. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik perlengkapan senjata Allah yang dimaksudkan dengan Paulus, yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, kita akan membahas malam hari ini, saya mau pelan-pelan dengan saudara, apa yang dimaksudkan dengan perlengkapan senjata Allah. Ya. Temanya senjata rohani, cara menggunakannya. Apa yang dimaksudkan dengan perlengkapan senjata Allah? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini merupakan perlengkapan senjata pasukan Romawi. Pada zaman Rasul Paulus saat itu, bangsa Romawi merupakan negara atau kerajaan yang terkuat. Dan wilayah kekuasaan yang begitu luas. Salah satu wilayah yang dijajah adalah Israel. Dan pada waktu kitab ini ditulis, Efesus pasal 6 ini ditulis, Rasul Paulus sedang menulis di dalam masa penjajahan dari pasukan Romawi. Jadi perlengkapan senjata yang Paulus gunakan, perlengkapan senjata rohani yang Paulus gunakan di sini, sebagai kiasan bagi jemaat Efesus, adalah perlengkapan senjata tentara Romawi yang setiap hari dilihat oleh masyarakat saat itu. Untuk memudahkan mereka mengerti. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu ini latar belakang sedikit untuk Bapak Ibu mengerti. Dan makna dari perlengkapan senjata Allah itu adalah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa ini senjata rohani. Ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ya. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran adalah hal pertama yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya, mengapa ikat pinggang? Orang kalau pakai baju itu ikat pinggang itu paling terakhir, ya. Tapi kenapa disebutkan yang pertama? Atau jika berdasarkan urutan memakai perlengkapan perang, tentu bukan ikat pinggang dulu yang dipakai. Betul? Tapi kenapa hal ini menjadi penting? Mengapa hal ini pertama yang harus dipakai? Karena ikat pinggang di sini mengacu pada kebenaran. Jadi Bapak Ibu, perlengkapan senjata rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Artinya orang Kristen begini, ketika dia hidup dalam kebenaran, satu titik, dia nggak perlu usir setan. Setan sudah teriak-teriak ketika lihat dia.
Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan roh jahat, belum usir, setan sudah teriak, saudara. Engkau anak Allah, jangan suruh kami keluar di babi-babi itu. Itu belum diusir. Karena Yesus adalah sang kebenaran. Satu titik, Anda nggak perlu usir-usir roh jahat. Karena ini senjata. Senjata ketika Anda hidup dalam kebenaran. Bagaimana saya hidup dalam kebenaran? Dengan mendengar firman, melakukan firman. Berhenti Bapak Ibu hanya mengkonsumsi firman karena Bapak Ibu hanya suka dengar pengkhotbah ini, pengkhotbah itu, tapi Bapak Ibu tidak menghidupi apa yang Bapak Ibu dengarkan. Berhenti Bapak Ibu. Itu tanda orang tidak bertumbuh dan dia tidak akan menjadi pelaku kebenaran. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi senjata kebenaran, maka jadilah pelaku firman. Dengar firman, melakukan, itu disebut dengan kebenaran. Sebuah kebenaran hanya sebatas knowledge, sebatas berita yang sampai di pikiran kita, dan itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, kecuali kalau Bapak Ibu menghidupinya, maka itu akan sangat powerful sekali. Rasul Paulus, dia mencoba menggambarkan senjata rohani yang pertama adalah kebenaran, menjadi ikat pinggang. Ternyata ikat pinggang itu menahan seluruh baju perang. Kebenaran itu menahan seluruh perlengkapan perang. Menahan daripada yang ada di dada, menahan daripada pedang yang akan disarungkan. Saudara, ikat pinggang menahan seluruhnya. Bayangkan kalau seseorang pakai celananya itu tidak terlalu ketat di pinggangnya dan tidak pakai ikat pinggang. Saya percaya celananya akan mudah melorot. Kebenaran akan menjaga Bapak Ibu, sehingga kita nggak jadi orang yang malu-maluin, mempermalukan Tuhan. Tapi justru kebenaran akan menjaga saudara dan saya untuk berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika Bapak Ibu mendengar firman dan melakukannya, maka itu senjata pertama, senjata ikat pinggang kebenaran. Senjata yang kedua adalah baju zirah, keadilan. Ini senjata yang kedua, baju zirah, keadilan. Baju zirah adalah pelindung dada. Pelindung dada, kenapa dada? Dada itu adalah tempat organ penting pada tubuh. Yang Tuhan maksudkan adalah demikian juga dengan keadilan. Hal itu akan menjadi pelindung bagi hati kita. Jadi keadilan di sini tidak bicara tentang kemampuan kita berlaku adil. Karena kemampuan manusia berlaku adil sangat terbatas. Bapak Ibu tulis, kemampuan kita berlaku adil sangat terbatas. Namun kita harus berpaut kepada keadilan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang maha adil. Katakan amin 100.000 triliun kali. Bahwa keadilan manusia sangat terbatas. Kita mau adil dengan siapa? Ada kalanya kalau dengan orang tidak kita kenal, kita suruh dia menunggu, atau mungkin kita nolong dia. Tapi dengan orang-orang yang kita kenal, mungkin kita mendahulukan mereka. Sekalipun itu urutannya paling belakang sekali. Tapi karena kita kenal, maka kita mendahulukan mereka, itu bukan keadilan. Makanya kemampuan kita berlaku adil sangat terbatas. Namun kita harus berpaut kepada keadilan Tuhan, sebab Dialah maha adil. Timbangan manusia itu bisa saja, timbangannya itu bisa saja tidak benar. Tapi timbangan Tuhan, keadilan Tuhan, itu tidak perlu diragukan karena Dia maha adil. Kenapa sampai kita perlu menjaga seluruh bagian-bagian vital kita, hati kita dengan keadilan? Karena kasih-Nya dan keadilannya, Tuhan mengorbankan Yesus. Bapa di sorga mengorbankan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dan keadilan Tuhan inilah yang melindungi hati kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pakai perlengkapan senjata rohani ini, maka kita harus berlaku adil. Berlaku adil belajar dari mana? Belajar dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita sedang jatuh bangun dengan ini.
Amin. Karena kata keadilan dari kata dasarnya adil. Adil itu adalah, Bapak Ibu, terjemahan sesungguhnya adalah kita tidak pilih-pilih kasih dengan orang lain. Kita tidak menentukan, timbangan kita tidak miring kalau orang ini baru kita begini, tidak membenarkan orang yang salah, menyalahkan orang yang benar. Itu bukan keadilan. Keadilan adalah berbicara benar sekalipun Anda dipersalahkan. Itu keadilan. Dan keadilan ini yang menjaga hati kita. Ada orang tidak mau bicara benar karena takutnya nanti ditolak oleh orang lain. Ketika seseorang punya posisi, dia tidak mau bicara tentang kekudusan, tidak mau bicara tentang keadilan, tidak mau bicara tentang kebenaran, karena dia takut dia dicopot dari kedudukan itu, jadi kompromi. Itu bukan keadilan. Itu tidak bisa menjaga hatinya, segala hatinya penuh dengan kompromi. Dan ketika orang kompromi, itu adalah area abu-abu di mana roh jahat akan menguasai saudara. Haleluya. Jadi kita belajar yang pertama, senjata rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Caranya gimana? Dengar firman, lakukan. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya baju zirah keadilan. Keadilan itu menjaga hati kita. Haleluya. Banyak kali ada kalanya gembala pun juga ketika ada orang yang misalnya dia membantu gereja, memberikan perpuluhan lebih. Kalau kita nggak jaga hati, kita bisa timbang kepada orang-orang demikian. Atau ada orang yang memberikan misalnya sumbangan, karena saya gembala, saya bicara ini, ke gereja. Makanya kita selalu menomorsatukan orang itu. Sedangkan orang-orang yang mungkin tidak memberi apa-apa, kita merasa bahwa mereka tidak punya andil sama sekali. Padahal di mata Tuhan, mereka semua berharga. Untuk menjaga hati kita selalu adil, maka kita harus berpaut dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah, senjata yang ketiga adalah kasut kerelaan. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah pelindung kaki dan membuat kita bisa berjalan dan juga bisa berperang dengan baik. Kasut kerelaan, makanya disebut dengan kasut kerelaan. Kasut menggambarkan sebuah kerelaan hati. Kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil. Membuat kita siap dan nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita. Sekali lagi, kasut kerelaan itu membuat kita nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita. Jadi ketika Bapak Ibu diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seseorang, untuk mendoakan seseorang, membawa kabar baik kepada seseorang, pergilah dengan kerelaan. Itu artinya bahwa Bapak Ibu sedang memakai senjata. Yang ketiga, yaitu kasut kerelaan. Saya lihat begini bahwa orang-orang yang punya hati yang rela, mereka penuh dengan karunia-karunia. Haleluya. Mereka penuh dengan karunia-karunia. Mereka penuh dengan anugerah dari Tuhan. Karena orang-orang ini akan diutus Tuhan untuk menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi jadikan semua bangsa murid. Siapa yang pergi? Orang-orang yang rela. Bukan karena paksa. Karena itu saya ajarkan Bapak Ibu dalam komunitas Zoom Healing and Prophesy ini, kita ibadah itu nggak boleh dipaksa, doa nggak boleh dipaksa. Betul? Baca Alkitab nggak boleh dipaksa. Ya, mungkin awalnya ajak-ajak, tapi kalau terus diajak, datang karena ajak. Sampai mau berapa lama Anda panggil orang itu? Jadi kalau tidak diajak, tidak datang. Tidak. Orang harus datang karena sesuatu yang dari dalam, datang karena cinta, datang karena kasih, datang karena inisiatif bahwa dia butuh Tuhan. Sebab kalau tanpa kita pun Tuhan bisa lakukan sendiri. Dia ciptakan langit dan bumi tanpa siapa-siapa. Semua yang bisa kita makan, bisa kita pegang, bisa kita pakai, diciptakan oleh firman Tuhan lakukan sendiri. Tapi kalau sampai Tuhan mau jadikan Bapak Ibu dan saya adimitra, itu anugerah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau Tuhan mau jadikan saya rekan kerja, itu anugerah terbesar. Siapa saudara dan saya? Sehingga jadi rekan kerjanya Tuhan.
Siapa mereka yang akan dipanggil menjadi rekan kerjanya Tuhan? Mereka yang punya kasut kerelaan. Dan kasut kerelaan ini adalah senjata. Alkitab katakan begini, ketika amanat agung, mereka pergi melakukan amanat agung, firman Allah berkata, Tuhan menyertai mereka. Kalau baca Matius 28 ayat 19, pergi jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kalau Bapak Ibu mau disertai oleh Tuhan, disertai dengan tanda-tanda mujizat, disertai dengan berkat, disertai dengan terobosan, disertai dengan promosi, disertai dengan semua yang Bapak Ibu lagi cari, punya kasut kerelaan. Mulai pergi beritakan Injil. Jangan Bapak Ibu hanya mikir untuk diri sendiri. Kalau Bapak Ibu sakit, pergi doain orang lain. Anda disembuhkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang punya masalah keuangan, Bapak Ibu tolong orang lain. Maka ketika kita ngurus orang lain dengan sukacita, Tuhan ngurus kita. Haleluya. Ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan akan memperhatikan kita. Ketika kita melakukannya dengan rela hati. Nah, saya beritahukan kerelaan adalah kunci. Bagaimana memberitakan Injil bukan menjadi sesuatu yang sulit atau berat. Tapi kerelaan akan menjadikan semua yang tadinya berat menjadi mudah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kerelaan akan membuat segala sesuatu yang tadinya berat menjadi mudah. Doa akan menjadi sangat mudah ketika kita punya kerelaan. Baca Alkitab akan menjadi sangat mudah ketika kita punya kerelaan. Nolong orang, doakan orang akan menjadi sangat mudah ketika kita punya kerelaan. Ibadah akan menjadi sangat mudah ketika kita punya kerelaan. Memberitakan Injil akan sangat mudah ketika kita punya kerelaan. Dan saya sebutkan ini kunci untuk memberitakan firman Allah. Untuk memberitakan Injil. Bukan lagi sesuatu yang sulit atau berat ketika ada kerelaan. Pak, saya malu Pak. Nanti malu Pak. Mulut saya berat Pak. Nggak tahu mau ngomong apa Pak. Tapi kalau gosip bisa. Ini waktunya untuk merubah gosip menjadi gospel. Haleluya. Ya, Bapak Ibu tulis ini waktunya mengubah gosip menjadi gospel. Kalau gosip lancar, Bapak Ibu ya, nggak ada kaku-kakunya. Kalau cerita orang nggak ada kaku-kakunya. Tapi kalau cerita gospel, waduh, rasanya mulutnya berat terlalu alasan. Itu cara setan untuk mencoba untuk menguasai saudara dan saya. Ya. Sebab saat kita dengan rela mentaati firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin kita berjalan bersama kita. Makanya tadi saya beritahukan bahwa Dia menyertai kita. Rela mentaati firman Tuhan. Saya ingat bahwa saya penginjil jalanan, Bapak Ibu. Dari saya muda, mulai melayani Tuhan, sampai saya nikah, saya penginjil jalanan, bagi traktat. Kalau naik mobil angkot, satu angkot itu saya injili. Ya. Orang di jalan-jalan saya injili. Ya, kalau pergi makan di rumah makan, itu yang jual, yang punya rumah makan kita injili. Kalau makan itu, kalau kami di daerah Indonesia Timur, Ambon itu, kalau malam itu satu jalan utama itu ada nasi kuning, namanya nasi kuning begadang. Nah, biasanya ibu-ibunya kami injili, saudara. Ya, bersama dengan anak-anak teman-teman anak muda, kita makan dan kita injili orang itu. Yang kita lakukan dengan sukacita. Dan setiap orang-orang yang saya injili, saya catat di buku. Di buku saya, bahwa orang ini sudah diinjili, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus rela. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam keluarga Bapak Ibu, adakah yang belum selamat? Ini amanat agung yang harus kita lakukan. Ini amanat agung yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati. Saat kita melakukannya, maka Tuhan janji menyertai kita. Senjata yang keempat, senjata yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, kemudian adalah yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa, saudara? Baju sirah keadilan, yang ketiga kasut kerelaan, dan yang keempat adalah perisai iman. Ini senjata rohani, perisai iman. Perisai adalah salah satu alat yang aktif digunakan sebagai pelindung saat peperangan. Dan benda ini bisa dipakai untuk menangkis, melindungi. Demikian juga iman kita kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya punya iman,
maka saya percaya musuh tidak akan bisa menyentuh saudara. Serangan dari roh jahat, serangan dari sihir tenun mantra tidak akan menyertai kita. Alkitab berkata begini, mantra tanpa alasan tidak akan kena. Berarti dibulak-balik kalau ada alasan kena. Ada 3 alasan orang kena mantra. Pertama, sakit hati. Kedua, pergaulan yang buruk. Ketiga, cinta akan uang. Itu akar masalah. Maka Anda akan kena dengan roh-roh jahat. Ya, sakit hati tidak bisa mengampuni. Setan punya akses menyerang saudara. Pergaulan yang buruk. Maka keadaanmu yang tadi baik jadi buruk. Setan menyerang saudara. Cinta akan uang. Menurut 1 Timotius 6 ayat 10 adalah akar segala kejahatan. Dan bisa membuat saudara dan saya bisa melindungi diri saudara, melindungi keluarga saudara. Bahkan perisai untuk satu kota, perisai untuk satu bangsa adalah perisai iman. Jadi orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya sederhana. Apakah hari ini Anda berdoa dan Anda percaya kepada Tuhan? Apakah Anda berdoa ketika ucapanmu keluar dari mulutmu? Apakah Anda mempercayai apa yang Anda minta? Atau cuma hilang ditelan bumi? Hilang karena dibawa angin? Lalu setelah selesai doa Anda nggak percaya? Berarti ada yang salah dengan doa saudara. Perisai digunakan untuk menangkis, untuk melindungi. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Garis kata itu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidup saudara dan saya dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup oleh iman. Ada banyak orang Kristen yang sudah yang karena dia daging, dia hidup oleh daging. Sehingga dia tidak bisa melihat terobosan di dalam roh. Dia mudah sekali diserang. Dia mudah sekali terintimidasi. Dia mudah sekali kalah. Alasannya adalah karena dia tidak hidup oleh iman. Oleh anak Allah, yaitu oleh firman Allah yang hidup. Kalau Bapak Ibu dengar firman hari ini, Bapak Ibu harus believe, harus percaya. Itu tandanya bahwa saudara sedang hidup oleh iman. Berkali-kali Bapak Ibu dengarkan khotbah saya bahwa iman itu adalah mata uang, tapi hari ini Anda dengar bahwa iman itu adalah perisai untuk melindungi kita. Amin. Untuk menjaga kita. Ketika Anda berkata begini, aku percaya seisi keluargaku aman dalam perlindungan Tuhan, aku percaya bahwa bisnisku akan aman, akan dilindungi oleh Tuhan, aku percaya suamiku, istriku, anak-anakku akan aman dalam perlindungan Tuhan, maka ketika engkau lakukan dengan iman, percaya dengan iman, maka iman itu akan melakukan jauh melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Katakan amin 100.000 triliun kali. Haleluya. Jadi hal seperti perisai yang terbuat dari emas sangat berharga, kuat, dan penting. Pada masa itu perisai ada kalanya dibuat dari emas, perisai dibuat dari sesuatu yang sangat kuat, sangat berharga, karena itu melindungi diri. Dan setiap prajurit Romawi pada waktu itu, mereka semua harus memakai perisai ini untuk melindungi diri. Dan mereka menjadi sebuah bangsa kerajaan yang daerah kekuasaannya sangat luas. Karena prajuritnya selalu punya perisai untuk menjaga diri mereka. Itu salah satu perisai rohani, senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk melindungi diri. Hari ini kalau misalnya orang sering jatuh ke dalam berbagai-bagai hal-hal duniawi karena mungkin saja tidak punya iman. Tapi kalau dia punya iman, iman itu pagar bagi dia. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8, 31-32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah murid-muridku, tetap dalam firman-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow. Dengan sangat jelas, Alkitab katakan bahwa kebenaran, iman kepada Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, bukan cuma proteksi, bukan cuma perlindungan bagi saudara. Tapi ketika Anda beriman, kebenaran itu akan membuat Anda bebas dan merdeka. Katakan amin. Ketika saya punya iman, maka itu bukan cuma menjaga, melindungi saya, tapi membuat saya bebas, membuat saya merdeka. Haleluya. Katakan iman bukan hanya melindungi saya, tapi iman membuat saya bebas dan merdeka. Amin. 10.000 triliun kali. Tapi kemerdekaan tentang apa? Merdeka dari apa? Ya kan itu pertanyaan. Kemerdekaan bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Untuk menebus kita, lalu menjadikan kita hamba kebenaran. Tadinya hamba dosa, sekarang kita ditebus menjadi hamba kebenaran. Itu disebut dan kebenaran ini akan mengikat semua perlengkapan senjata Allah lainnya. Makanya tadi saya bicara tentang ikat pinggang kebenaran itu, mengikat semua perlengkapan senjata Allah lainnya. Sehingga perisai ini bisa melindungi, menjadi pelindung, dan menjadi senjata bagi saudara. Saya nonton film 300. Itu bicara tentang 300 pasukan Romawi melawan pasukan daripada Persia di sebuah sudut yang paling sempit. Dan mereka bertarung 300, ya 300 itu 300 prajurit yang terpilih. Membunuh begitu banyak orang. Bahkan saya lihat perisai mereka pun bisa membunuh prajurit musuh mereka. Bukan cuma ujung tombak, bukan cuma ujung pedang. Menjadi perlindungan. Iman adalah merupakan sebuah senjata yang luar biasa. Beberapa kali saya berhadapan dengan ketika doa kelepasan, saya berhadapan dengan roh-roh jahat yang benar-benar keras kepala, dan dia berkata, ada kalanya roh jahat berkata, kamu sendiri, saya banyak. Dan dia berkata, saya legion. Legion itu adalah ukuran pasukan Romawi. Satu legion itu jumlah prajurit antara 4.000 sampai 6.000 prajurit. Jadi ketika orang itu, roh jahat berkata, saya legion, maka di dalam diri orang itu ada 4.000 sampai 6.000 setan yang menguasai orang itu. Dan saya lihat bahwa mata orang itu sepertinya melotot, seperti mau menerkam saya. Saya ingat firman Tuhan yang disampaikan Elisa kepada bujangnya. Ketika bujangnya berkata bahwa mereka dikepung oleh tentara Aram, dan Elisa berdoa dan Tuhan membuka mata bujangnya. Dan bujangnya melihat kereta berapi mengelilingi setiap gunung dan lembah. Lalu dia berkata, Tuanku, Tuanku, kereta berapi. Dan Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya ingat ketika itu saya katakan firman Tuhan itu kepada roh jahat yang ada dalam diri orang itu. Saya katakan, dalam nama Yesus yang menyertaiku, lebih banyak daripada yang menyertaimu. Karena yang dilihat oleh bujangnya kereta berapi. Dan saya katakan, ini api Roh Kudus. Ketika saya katakan api Roh Kudus, maka saya dengar roh jahat itu mulai berteriak dalam diri orang itu, kami terbakar, kami terbakar, kami terbakar. Ujung-ujungnya dia berkata begini, saya keluar dari orang ini, keluar dengan lengkingan yang panjang. Dan orang itu dibebaskan. Ketika Anda mempercayai setiap perkataan firman Tuhan, itu senjata untuk melawan musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa roh jahat di udara. Haleluya. Amin. Senjata rohani yang keempat adalah ketopong keselamatan. Kalau pertama ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan.
Kemudian yang keempat adalah perisai iman. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Nah, kepala adalah bagian yang paling kritis pada tubuh manusia yang harus dilindungi. Dan ketopong berfungsi memberi perlindungan pada kepala. Hal ini berbicara tentang apa? Menjaga pikiran kita. Salah satu peperangan rohani yang paling berat adalah umat Allah gagal menjaga pikirannya. Bapak Ibu tulis, salah satu peperangan rohani yang paling berat adalah umat Allah gagal menjaga pikirannya. Dan salah satu senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketopong keselamatan. Kalau ketopong keselamatan harus menjaga pikiran, berarti umat Allah harus fokus kepada firman keselamatan, yaitu Injil. Kenapa sampai kita ada grup Speak the Word? Grup menghafal firman Tuhan. Supaya pikiran kita ada perlindungan. Supaya pikiran kita ada pengamannya. Amin. Sebab tanpa melalui firman, pikiran ini akan banyak salahnya. Pikiran ini adalah medan peperangan. Medan peperangan itu di sini. Bapak Ibu kalau lihat sesuatu langsung pikirannya akan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kalau tidak ada firman yang menetralisir, maka kita akan stres. Orang stres pertama kali itu di jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya. Sakit penyakit, sakit yang paling parah itu adalah dimulai dari pikiran lebih dulu yang tidak bisa dikuasai. Kemudian berakibat kepada bagian-bagian tubuh yang lain. Dan banyak kali ketika Bapak Ibu pergi ke dokter, maka dokter hanya menyelesaikan buahnya, akarnya tidak dicari. Tapi akar sesungguhnya banyak kali ada di pikiran. Jadi hal ini berbicara tentang menjaga pikiran kita, di mana pikiran harus fokus kepada Injil keselamatan. Kenapa fokus kepada Injil keselamatan? Karena firman Allah adalah harapan akan hidup yang kekal. Betul. Dan firman Tuhan akan melindungi pikiran kita dari serangan musuh, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari berbagai doktrin, dari nilai-nilai dunia yang dilontarkan oleh setan kepada kita. Pikiran ini adalah tempat pusat peperangan. Bapak Ibu tulis di situ, pikiran adalah pusat peperangan, saya harus menjaganya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ, pikiran adalah pusat peperangan. Saya harus menjaganya dengan firman Tuhan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, pikiran akan mudah diserang dan dipengaruhi oleh berbagai tipu muslihat setan. Pasti. Tanpa firman Tuhan, maka pikiran kita mudah diserang, mudah dipengaruhi oleh berbagai tipu muslihat iblis. Karena itu orang yang suka firman Tuhan, bahkan menyimpan firman-Nya, melakukannya, dia akan kuat. Dan itu adalah senjata. Itu adalah senjata. Itu ketopong keselamatan. Haleluya. Dan senjata rohani yang keenam adalah yang terakhir adalah pedang roh. Alkitab katakan pedang roh adalah firman Allah. Jika kita lihat perlengkapan senjata Allah, yang lain bersifat bertahan. Yang 1, 2, 3, 4, 5 itu bersifat bertahan. Satu-satunya yang bersifat menyerang adalah pedang roh. Hal ini memperlihatkan kuasa dan kudusnya firman Allah. Dan ini merupakan senjata rohani yang terbesar yang pernah ada. Kalau Bapak Ibu ada rudal, maka rudal itu hanya untuk menuju satu titik. Mengalahkan satu titik. Rudal tidak bisa mengalahkan setan. Tapi firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah juga ketika Bapak Ibu ucapkan dengan iman, itu powerful, dunia roh akan mendengar. Kuasa-kuasa setan akan dikalahkan ketika Bapak Ibu pakai firman Tuhan. Ketika saya berhadapan dalam pelayanan kelepasan, berhadapan dengan orang-orang yang dikuasai setan, maka saya tidak datang dengan kehebatan saya, kekuatan saya, no.
Tapi saya datang dengan firman Allah. Satu saat saya ingat, malam sekitar jam 1, jam 2 subuh, rumah pintu pagar kami digedor, dan salah satu pekerja kami dia datang, dan dia katakan, minta maaf Pak Gembala, saya ganggu tidur Bapak malam-malam. Saya tanya, ada apa kok? Dia bilang, kami nggak bisa pulang Pak. Kenapa? Salah satu karyawan kami, karena mereka punya restoran, salah satu karyawan kami kerasukan setan. Siapa? Anak perempuan. Terus 10 orang laki-laki pegang dia, dilempar semua. Padahal kurus. Ketika saya datang, restorannya sudah tutup, belum ada yang pulang. Saya naik ke lantai 2. Ketika saya mau masuk, dia teriak, kenapa panggil orang ini? Roh jahatnya teriak seperti itu. Kenapa panggil orang ini? Waktu saya masuk, dua laki-laki pegang kepalanya, 2 laki pegang tangan kanannya, 2 laki pegang tangan kirinya, 2 lagi pegang kaki kanan, kaki kirinya. Jadi ada 10 orang pegang anak perempuan ini. Dia sedang terbaring di tanah. Kemudian saya katakan begini, keluar semua. Mereka bilang, Pak, dari tadi kita pegang aja nggak kuat. Bagaimana Bapak sendiri? Saya bilang, kalian keluar. Kemudian keluar, lalu saya anjak yang punya restoran di dalam saya. Dia katakan, Pak Gembala. Pak Gembala, saya takut. Saya berdoa, darah Yesus bungkus kami, dan aku minta malaikat ikat kaki tangan orang ini, anak ini, dan tidak bergerak. Mulutnya sedang lagi ngomong yang tidak benar. Saya katakan gini, mulutnya juga dikatupkan. Mulutnya hanya terbuka ketika saya ucapkan terbuka oleh firman Allah. Dan saudara, puji Tuhan, nggak sampai 5 menit, roh jahat keluar dari anak itu, dan dia bebas. Saya beritahukan kepada saudara, ketika saya berhadapan dengan orang ini, saya cuma katakan, setan, ini bukan tempatmu. 1 Korintus 3, 16, 17 berkata, tubuhnya adalah bait Allah. Ini bukan tempatmu. Dia telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan roh jahat katakan gini, aku sudah lama tinggal di sini. Roh jahatnya bicara, saudara. Saya katakan begini, tubuhnya adalah rumah Allah, bukan tempatmu. Ini bukan tempat tinggalmu. Out! Dan keluar dengan teriakan panjang, dan anak itu sepertinya dibanting-banting, dan dia dibebaskan oleh roh jahat. Saya beritahukan kepada saudara, firman Allah sungguh amat berkuasa. Dan saya telah lihat bagaimana ketika berhadapan dengan roh jahat yang ketika merasuki seseorang, orang itu manifestasinya jahat sekali. Kursi dia ambil dan dia pukul begitu banyak orang dan orang luka. Ketika firman Allah diucapkan dengan iman, maka roh jahat itu dibebaskan dari orang itu. Saya beritahukan kalau saya mau bersaksi, ada begitu banyak kesaksian. Ketika firman Allah diucapkan kepada roh jahat, maka roh jahat tunduk. Makanya ketika Yesus ada, setan sangat kenal Yesus. Anak-anaknya belum bicara, mereka katakan engkau anak Allah. Setan langsung bilang, engkau yang kudus dari Allah. Engkau sang firman. Hal ini memperlihatkan kuasanya yang hebat. Sewaktu Yesus dicobai di padang gurun, dia sang firman, tapi pakai firman. Setan berkata begini, lagi puasa seperti kita puasa 10 hari, Yesus puasa 40 hari. Hari ke-40 Yesus lapar. Sebagai manusia dia lapar. Setan datang dan setan berkata, ubah batu ini menjadi roti. Tuhan berkata begini, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, hal-hal jasmani saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keinginan daging. Kemudian setan membawa Yesus naik ke bumbungan bait Allah. Setan menangis, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, setan ambil Mazmur 91. Ada tertulis, malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menjaga engkau sehingga tidak terantuk kepada batu. Setan mencoba Yesus pakai firman. Yesus balas dengan firman. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau harus menyembah. Setan membawa Yesus kembali ke atas puncak gunung yang paling tinggi. Memperlihatkan seluruh kekayaan dunia. Setan berkata, sembah aku 1 kali saja. Saudara tahu? Ada kalanya setan bilang 1 kali aja. 1 kali mabuk, nggak apa-apa. Maka kalau 1 kali Anda lakukan, Anda akan lakukan berkali-kali. Setan bilang 1 kali aja, sembah aku.
Aku berikan seluruh kerajaan dunia ini kepada engkau. Yesus berkata, kamu harus, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allah. Kalau setan mencobai Anda, jangan takut. Berulang kali saya katakan begini, setan yang suka ganggu saudara, itu setan yang nggak punya kerjaan. Tulis di kolom komentar. Setan yang suka ganggu-ganggu kita, ganggu-ganggu Anda pada waktu malam, pada waktu gelap, itu setan nggak punya kerjaan. Dan setan itu juga nggak banyak di kuburan. Kenapa? Di kuburan semua temannya, dia mau ganggu siapa di situ? Tetangganya, sebelah depan, sebelah kanan katakan sesama setan jangan saling mengganggu. Terus pastor, setan banyak di mana? Setan banyak di gereja. Tujuannya apa? Ganggu orang percaya, untuk menjatuhkan orang percaya. Tapi saya percaya kita yang ikut Zoom malam hari ini, kita adalah orang-orang yang beriman, yang pakai firman Allah untuk mengalahkan setan. Ketika setan berkata, kamu nggak mungkin dipakai oleh Tuhan, kamu nggak mungkin bangkrut, kamu nggak mungkin bangkit, kamu nggak mungkin disembuhkan. Kasih tahu setan, aku kasih tahu masa depanmu di dalam api neraka, tapi masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan pernah hilang. Lawan juga dengan firman. Jangan takut. Haleluya. Kalau Yesus hadapi setan dengan firman Allah, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Jika kita menggunakan firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Haleluya. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana cara memfungsikan selengkap senjata Allah ini? Bagaimana cara memfungsikan 6 senjata Allah ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik instruksi yang diberikan oleh Rasul Paulus, ini sangat penting. Ini adalah cara memfungsikan selengkap senjata Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 17-18. Efesus pasal 6 ayat 17-18, kita lihat ayatnya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ayat 17-18 ya, Efesus 6 ayat 17-18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Saya minta itu di bold. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wow. Berarti caranya mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini adalah dengan berdoa di dalam roh. Tuh, lihat. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dalam roh di sini adalah dalam Roh Kudus. Terjemahan yang lain bahasa sehari-hari berkata berdoa dalam bahasa roh. Tahukah Bapak Ibu begini? Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Semua bahasa di dunia setan tahu. Satu-satunya bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh setan adalah bahasa roh. Dan itu adalah karunia Roh Kudus. Bapak Ibu malam ini yang belum dapat karunia Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh, minta dari Tuhan. Nanti ketika Bapak Ibu dapat karunia bahasa roh, Bapak Ibu tidak mengerti. Karena 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 menjelaskan ada karunia menafsirkan bahasa roh itu. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi, dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 13. Dan ada beberapa penghalang orang tidak dibaptis Roh Kudus. Pertama, kepahitan, pernah kedukun, ketiga tidak percaya, keempat adalah takut. Kalau Anda belum mengampuni, Anda tidak akan dibaptis Roh Kudus. Anda pernah kedukun dan Anda belum didoain, belum lepaskan, belum tolak itu semua. Maka Roh Kudus itu namanya Roh Kudus, Roh Suci. Anda harus kudus, Anda harus mengaku lebih dulu.
Yang ketiga takut, nanti kalau bahasa roh gimana Pak ya? Mulut saya ngomong apa ya? Apakah nanti kepala saya ke bawah, kaki ke atas, dan sebagainya. Jadi lucu. Ya. Tidak percaya, masa sih ada Roh Kudus? Bukankah itu pada zaman Rasul-Rasul saja? Anda nggak baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 39 berkata, janji ini bukan diperuntukkan untuk kami saja, tapi untuk kamu dan generasi yang masih jauh. Haleluya. Cara mengaktifkan seluruh perlengkapan senjata Allah ini adalah dengan berdoa dalam roh. Rasul Paulus berkata, aku berdoa dengan akal budi, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Dan berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Bapak Ibu harus banyak berdoa di dalam roh. Wow. Kalau begitu cara mengaktifkan, cara mempergunakan perlengkapan senjata Allah ini, kalau cuma berdoa dalam roh, bukankah itu hal yang sangat sederhana? Saya ingat satu kali saya doain seorang anak muda. Ketika itu saya doakan dia, dan roh jahatnya bilang bahwa saya Lucifer. Lalu saya tanya kepada anak itu, roh jahatnya ngomong, saya Lucifer. Saya tanya, kamu masuk dari mana? Masuk anak ini dari mana? Dan dikatakan gini, anak ini dia sering ngintip pembantunya mandi. Roh jahatnya masuk. Ketika dia didoakan kelepasan, ya, ketika dia didoakan kelepasan, mata hitamnya nggak ada, tinggal mata putihnya. Lalu karena dia bilang, aku Lucifer, langsung saya bahasa roh. Waktu saya bahasa roh, lalu anak itu tutup telinganya, dia katakan, berhenti, saya nggak mau dengar. Saya terus bahasa roh. Dan dia menggelepar-gelepar dan roh jahat keluar dari orang itu dengan teriakan yang begitu panjang. Dia muntah dan sebagainya, kemudian dia bebas. Saya beritahukan kepada saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya ribuan cara ketika Anda hidup benar dengan Tuhan. Untuk Anda bisa memainkan senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan bukankah hal di atas sangat sederhana? Kebenaran, keadilan, iman, firman Allah harus diaktifkan melalui doa yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman, firman Tuhan, bahkan pikiran yang benar, harus diaktifkan melalui doa yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu cara untuk kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga hidup kita dilindungi. Pemberitaan Injil efektif, pelayanan efektif. Para pelayan Tuhan, orang-orang kudus, dijagai dan diurapi oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya mungkin jadi syafaat bagi hamba-hamba Tuhan, atau mungkin hamba-hamba Tuhan sendiri yang berdoa, ketika kita berdoa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Satu saat saya pergi ke salah satu rumah, diminta untuk berdoa di salah satu rumah. Dan ketika saya mau masuk ke dalam rumah itu, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, bahwa yang kamu doakan ini sakit mahnya sudah 20 tahun. Saya dengar Roh Kudus bicara audible untuk saya. Selama kurang lebih 30 tahun saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, hanya 2 kali saya dengar Roh Kudus bicara audible untuk saya. Sisanya itu dari roh. Dalam roh saya, ada kalanya itu dalam sebuah penglihatan, dalam kesan-kesan ilahi yang Tuhan beritahukan untuk saya. Tapi hari itu saya dengar seperti ada seorang yang berbicara di telinga saya. Ibu ini sakit mah sudah 20 tahun. Mahnya kronis. Lalu saya tanya Roh Kudus, kenapa? Lalu Roh Kudus bilang untuk saya, karena selama 20 tahun itu dia mulai sakit mah ketika suaminya pergi tinggalkan dia. Ini saya baru pertama kali datang ke rumah orang ini. Dan saya tanya kepada ibu ini, maaf ibu, apakah ibu sakit mah kronis selama 20 tahun? Dia kaget. Siapa yang kasih tahu Pak Pendeta?
Nggak ada yang saya kasih tahu. Apakah ibu ditinggalkan suami selama 20 tahun? Ketika saya ngomong itu, langsung dia marah, mukanya berubah jadi jahat. Roh jahat kuasai dia. Kemudian dia marah, saudara. Dan terjadi kelepasan di situ. Hari itu belum berdoa, saudara. Hanya cuma nanya. Tapi karena dipimpin oleh Roh Kudus, maka terjadi kelepasan. Dan ibu itu bebas hari itu. Dia ngampuni suaminya. Dia kemudian mengasihi suaminya. Dan dia lihat bahwa dia mengasihi anak-anaknya juga. Dia lukai begitu banyak orang. Orang terluka cenderung melukai orang. Ketika Anda dipimpin oleh Roh Kudus, pekerjaan pelayananmu akan jadi sangat enak. Karena yang akan melakukannya bukan Anda lagi, tapi Roh Kudus yang melakukan melalui Anda. Inilah peperangan rohani kita. Inilah peperangan kita, yaitu peperangan rohani. Alkitab berkata, dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Anda nggak lawan tetanggamu, Anda nggak lawan suamimu, Anda nggak lawan orang yang benci Anda. Anda sedang lawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Anda nggak disuruh, kita nggak diajarkan untuk melawan pemerintah, melawan presiden, melawan bupati, wali kota, gubernur. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk submission, tunduk kepada mereka. Bahkan mendoakan mereka. Tapi peperangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat yang menguasai pribadi-pribadi. Pertanyaannya begini, pertanyaan terakhir begini. Apakah saudara dan saya sudah memakai, sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum, jangan terlambat. Kenapa Anda kalah? Mungkin karena Anda tidak mempergunakannya. Sekali lagi, kalau belum, jangan terlambat. Masih ada kesempatan untuk Anda hari ini memakainya kembali. Haleluya. Berapa banyak saudara yang berkata, saya mau pergunakan dan memakai perlengkapan senjata Allah ini untuk melawan tipu muslihat setan. Haleluya. Bapak Ibu tulis itu, Bapak Ibu katakan, hari ini saya sudah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan saya menang atas tipu muslihat setan. Amin 100.000 triliun kali. Haleluya. Bapak Ibu tulis di situ, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan bukakan kepada kita malam hari ini. Kita telah belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Kita sudah belajar tentang baju zirah keadilan. Kita belajar tentang kasut kerelaan, senjata perisai iman. Yang kelima adalah kita belajar tentang ketopong keselamatan dan pedang roh firman Allah. Cara mengaktifasinya adalah berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Kekuatannya sangat hebat dan luar biasa. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu datang di sini dengan hati yang rindu akan Tuhan, saya percaya Roh Kudus sangat tahu kebutuhan saudara. Sangat amat tahu. Mungkin namamu tidak dipanggil. Tapi ketika engkau mengangkat tangan dan mengangkat hati dan Anda berkata, I will, saya mau. Tuhan bisa jamah saudara karena dia omnipresence. Dia tahu kebutuhan Anda. Dia tahu pergumulan saudara. Kalau Anda tiap hari bertahun-tahun cuma bergumul dengan itu saja, ada yang salah dengan iman. Ada yang salah dengan perlengkapan senjata rohani. Ada yang tidak Anda pakai. Haleluya. Tapi malam ini, saudara dan saya harus memakai sendiri. Nggak mungkin orang lain pakai untuk melindungi Anda. Nggak mungkin. Anda harus pakai untuk melindungi diri Anda sendiri. Seisi keluargamu harus memakai untuk melindungi diri Anda sendiri.